kalau kita menggunakan Fibonacci. Target profit yang pertama ini di kisaran sini, pas kan garisnya kan, Fibonacci. Itulah the miracle of Fibonacci. Entah mengapa dia bisa tepat gini. Oke, kembali lagi di Profesor Saham. Kali ini kita ada di acara SMM, yaitu screening malam-malam. Jadi bagi yang Anda karyawan maupun pekerja kantoran maupun yang paginya sibuk bekerja dan malamnya ini kita saatnya men-screening saham di IHSG. Nah, jadi saya sudah men-screeningkan saham dan saya mendapatkan 5 yang cukup menarik untuk kita tradingkan besok. Oke, yang pertama langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu adalah ENRG. Nah, jadi saham ini sebenarnya lagi dalam fase sideways. Nah, ketika fase sideways ini sebenarnya kebanyakan trader itu sebenarnya malas ya di fase-fase seperti ini. Karena fase ini dia naiknya itu terkadang dia cukup lama gitu. Tetapi ada setiap hal itu pasti ada plus minusnya. Tetapi fase sideways ini sebenarnya sangat menarik. Karena mengapa? Karena dia cut loss-nya itu dekat gitu. Apalagi yang NERG ini dia baru saja mantul di supportnya ini. Nah, kelihatan ya. Ada 2 candle yang hijau. Jadi dia support ini sangat kuat gitu. Karena ini kan ada titik terendahnya. Maupun ini sebenarnya ada support lagi ya di sini. Nah, ini supportnya. Nah, jadi sebenarnya yang di tengah-tengah ini area demand-nya gitu. Kalian bisa, kalau kalian tidak FOMO, kalian bisa nunggu dia ketika di harga sini. Nah, di harga sini, di harga 100-an. Dan kemudian kalian bisa beli di harga 95-an misalnya, apanya? Yang satunya. Ya, sekitar 95-an. 93, 95. Ya, sekitar harga 95. Jadi kalian bisa beli di rentang harga 100 dan 95, sorry. Tetapi jika kalian merasa ini bakal naik karena dia berhasil mantul, kalian bisa beli dulu setengah di sini. Kalian beli lagi di sini dan kalian beli lagi di sini. Nah, cut loss-nya itu ketika dia menembus di sini cut loss-nya. Yang garis ini cut loss. Ketika dia menembus yang ini dan menyentuh ini, kalian cut loss di sekitar anggaplah 90 ya, dipaskan. Nah, sekitar 90 ini kalian cut loss. Nah, ini kita membahas tentang risknya. Hal yang terburuknya yang kita pelajari. Tetapi rewardnya ini sangat menarik ya. Kita bisa pakai garis Fibonacci. Nah, jadi rewardnya ini di kisaran di sini sekitar 120-an, 130-an, 140-an. Nah, maupun sampai ke 170 dari angka ini. Jadi ya minusnya sekitar 5%. 5 poin. Tetapi untungnya bisa sampai 70 poin. Nah, jadi ini lumayan menarik ya. Tetapi ingat lagi, fase ini saham-saham seperti ini pegakannya cukup lama nih. Tetapi saya suka gini. Kemungkinan 1 bulan ya. Kayak ini udah cukup lama juga fase sideways-nya. Ya sekitar 1 bulan atau setengah bulan lah. Dia kemungkinan bakal naik atau bakal turun. Oke, yang jelas ada exit plan-nya. Jadi ingat ya, cut loss-nya di sekitaran 95 tadi. Di 90. Sorry, di 90. Oke, yang kedua, nah ini dia lagi melanjutkan tren bullish-nya. Nah, jadi kalian yang belum paham tentang tren gitu, jadi saya sudah jelaskan juga bahwa ketika dia melanjutkan sebuah tren, nah dia ada koreksi. Nah, ini koreksinya cukup dalam ya. Dan kemudian dia melanjutkan fase-nya atau melanjutkan trennya. Nah, di sini ngapa dia mantul? Karena di sini ada supportnya. Nah, titik trennya kan yang ini ya. Nah, pas pula di sini maka dia mantul.
Nah, ketika dia melanjutkan sebuah tren, maka kemungkinan dia akan memasuki fase sideways untuk sebentar untuk mengambil tenaga istilahnya. Jadi dia tidak mungkin berlari kencang terus ke atas, dia akan berhenti sejenak untuk istirahat dan melanjutkan trennya. Nah, jadi ini trennya lagi bullish ya. Oke, cut lossnya. Jadi ini saham yang kemungkinan dia pergerakannya tidak sudah ini ya menembus resisten di sini. Jadi kita bisa bikin resisten. Nah, tetapi karena dia menembus, maka ini menjadi garis support yang baru di 362. Ya, 350 lah. Oke, 350. Nah, jadi kalian bisa cut lossnya di kisaran di sini ya cut lossnya. Nah, atau di sini deh, karena ini ada shadownya. Nah, di 300 kan bisa cut loss. Nah, tapi ini lumayan banyak ya cut lossnya ketimbang yang sideways tadi. Nah, jadi ini ya gitulah, ada resikonya cukup besar. Tapi sahamnya trennya lagi bagus, lagi naik gitu. Jadi kalian mengikuti follow the trend. Oke, ini kita membahas tentang resikonya. Selanjutnya kita membahas tentang target profitnya. Nah, kita ambil dari dia penurunan dia yang kemarin ya. Maka target profit yang terdekat adalah di 400-an, yang kedua di 500-an. Oke, kalau kalian menggunakan Fibonacci, atau kalian bisa juga menggunakan persenan gitu, sekitar 5% maupun 10% juga bisa. Kalian take profit dulu 5%, setengah, atau 25% di 5%. Maksudnya kita beli barang itu misalnya ada 100 buah, kita jual 25 barangnya di take profit 5%, dan 50% barangnya di take profit 100%. Nah, itu juga bisa, atau menggunakan Fibonacci juga bisa. Oke, itu dia saham yang kedua. Saham yang ketiga adalah, nah ini hampir sama ya, dan ini hampir membentuk pola double bottom. Nah, ini juga cukup menarik. Nah, kita bisa bikin garis supportnya di sini, resiko yang di sini, dan kalian cut loss di di sinilah kayak di sini ya. Kalian bisa cut loss di sini. Kisaran ini berapa nih ya? Kita lihat di sini kan adalah di mana ya? Di 1510. Nah, sekitar 1500-an ya. Oke, oh ya 1510 deh. Di 1510 kalian bisa cut loss. Tapi ini agak ini ya, minusnya agak cukup panjang gitu. Kalian bisa, atau jika kalian mau juga cut loss di sekarang sini deh gitu. Kalau misalnya tidak terlalu minus, bisa juga kita cut loss di sekitaran sini. Nah, jadi jika kalian ini merasa ini wah ini bakal terbang gitu kan, kalian bisa beli dulu sekitar 25% dari modal untuk satu saham ya, 25%. Kemudian jika dia turun, kalian bisa average down di supportnya ini. Tergantung money management lagi kalau masalah ini ya. Jadi money management itu nomor 2 terpenting setelah mind atau mental kalian atau psikis kalian. Nah, jadi money management itu juga penting. Oke, dan sedangkan yang strategi gini itu nomor 3. Nah, kalau kalian merasa FOMO atau merasa wah ini ya bakal ini kayak double top, maka kita bikin neckline-nya di sini. Nah, berarti ini kan profitnya kan cukup lebar, cuan melumpah-lumpah. Nah, sedangkan cut loss-nya di kisaran di sini aja, kalian cut loss di 1600. Namun kalian bisa dapat di 2200 kalau kita menggunakan Fibonacci. Target profit yang pertama ini di kisaran sini, pas kan garisnya kan
Fibonacci. Itulah the miracle of Fibonacci. Entah mengapa dia bisa tepat ini. Jadi resistannya ini tepat mengenai titik ini. Nah, kalian bisa beli di kisaran apa? Jika kalian beli besok, bisa antri di harga sekarang 1.850. Ingat 25% dari modal. Atau terserah kalian manajemennya gimana. Mau 50 juga bisa jika kalian optimis. Maupun 100 pun dari satu saham ya. Ingat, untuk satu saham. Misalnya kalian ada modal 10 juta. Untuk satu sahamnya kalian anggarkan itu 1 juta. Nah, berarti kalau kalian 100% berarti ini 1 juta gitu. Sedangkan ya gitulah. Jadi ini bisa 25% dari modal, 50% maupun 100. Tergantung tingkat optimis kalian. Kalau kalian merasa ini optimis, ya kalian bisa 100% gitu. Nah, kemudian targetnya di sekitaran sini dan berikut. Oke, jadi take profit itu sebenarnya sangat bebas ya. Sedangkan cut loss ini harus sangat disiplin. Ya sebenarnya take profit juga harus disiplin, harus ada target yang kita capai. Gitu. Tapi agak lebih susah ya take profit ketimbang CL kalau menurut saya. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat. Saham yang keempat itu adalah, nah ini lumayan menarik, tetapi juga sangat berbahaya ketimbang saham-saham yang sebelumnya karena market cap-nya juga tidak terlalu besar dan juga ini di bawah angka 100, dimana itu sangat mudah nggak mau ya, sangat mudah untuk naik dan turunnya. Udah maksimal, sangat mudah untuk dijatuhkan dijatuhkan oleh bandar, diguyur. Oke, kita besarkan. Nah, ini juga sangat menarik. Ini lagi di sideways, sebelumnya dia sempat naik. Di MACD-nya dia mulai uptrend ya. Nah, coba kita lihat MACD-nya. Ya, dia mulai kembali naik. Nah, kalau ini lebih mantap lagi ya. Target profitnya itu jelas gitu. Nah, target profitnya kan bisa maksimal di sini. Tapi itu sangat lama gitu. Tidak secepat yang kemarin yang saya dapatkan itu BABP ya, dari harga 88 gitu, 80-an ya, mirip gini lah, di harga sekitar segini, dan sekarang dia sudah di 300-an BABP ya. Nanti kita lihat sahamnya. Nah, saham gini resikonya tinggi, tetapi rewardnya juga tinggi ya, high risk high return, saham tipe seperti ini. Nah, kalian bisa kita buat cut lossnya. Kalian bisa cut loss dulu, kita analisa resikonya dulu. Kalian bisa cut loss di kisaran 65, kita segini. Ya 65 ya, 67, 65, anggaplah 65. Kalian cut loss ya. Sedangkan kalian beli di sini sih asik sih beli ya. Di yang ini. Di berapa? Di 74, 75 ya, 75 lah. Kalian beli di 75, cut lossnya di 65. Jadi ada 10 poin. Tetapi tengok rewardnya sangat meluber ya. Nah, jadi kita bisa lihat jika kita pakai Fibonacci. Nah, ini targetnya sangat jauh sekali gitu. Ini maksimal sampai sini lah, saya cukup di 250. Tapi ini juga sangat lama ya. Dan ingat jangan sampai volumenya. Nah, ini volumenya agak mulai menaik gitu. Setelah dia koreksi dia mulai menaik lagi. Ingat jangan sampai ke 50 karena kalian sahamnya akan jadi saham yang sangat tertidur. Oke. Bukan sangat tertidur, tetapi sahamnya jadi saham tidur. Tidak bergerak, saham yang terkubur.
Oke, selanjutnya, nah ini lebih tinggi lagi resikonya, tetapi lihat pergerakannya ini cukup menarik gitu. Dia MACD nya ini mau ke atas, mau uptrend. Ya, resikonya tinggi sih ini. Jika kalian tidak kuat dan disclaimer on, sebelumnya sudah dikasih disclaimer on nggak? Kalau ini bukan ajakan untuk beli maupun ajakan untuk jual. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga cukup tinggi resikonya, dimana sahamnya 53. Ya, jika kalian tidak apa gitu, psikologi kalian tidak kuat, kalian bisa abaikan saham yang satu ini. Bagi yang mau beli, kalian bisa beli di 53, dan target profitnya ini juga sangat besar ya. Tuh, perak sama OTW gocap, tapi ini cukup menarik. Oke. Ya, resikonya tinggi juga sih. Hati-hati jangan sampai gocap. Oke, itu tadi. Kalau diurutkan ini emang yang terakhir ya, yang sangat berbahaya dan kurang menarik. Yang pertama kalau kita favoritkan itu ada di, nah ini yang pertama sih, PBID. Ini asik. Yang kedua yang ini kalau menurut saya, karena saya suka saham-saham tipe beginian. Yang ketiga Mari. Nah, itu dia urutannya, PBID, ENRG, Mari, PBGL, dan Tama. Oke, itu saja program kita pada malam ini di program apa? Kok saya lupa? SMMM. Nah, jadi itu program kita pada malam kali ini. Pembahasannya maupun garis cut loss-nya dan exit plan-nya maupun take profit-nya sudah saya jelaskan. Oke. Oh ya, ini tadi ingat ya, jangan sampai 50. Kalau 50 sebaiknya kalian cut loss. Kalian beli 53, 50. Jadi kalian 3 poin. Oke, itu saja dari saya. Jika kita akan melanjutkan reviewnya tentang 5 saham ini, nanti kita akan review lagi di selanjutnya di SMM selanjutnya. Oke, dan kita akan mencari lagi saham-saham yang baru di SMM berikutnya. Oke, itu saja. See you, goodbye.